Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Semua dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Semua siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jangan lupa untuk mensilentkan, mematikan alat komunikasi, karena kita pastinya tidak mau ada gangguan. Kita mau sungguh fokus pada kesempatan pada pagi hari ini. Mari saudaraku terkasih, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berikan waktu masing-masing dari kita untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau fokus menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang sudah menebus kita semua, yang sudah menunjukkan kebaikannya, kebaik pada kita semua. Kami bersyukur padamu Bapa atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Yang bersyukur boleh bangun dengan keadaan yang sehat. Dan kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu saat ini. Kiranya Engkau layakkan kami. Kiranya Engkau terima setiap penyembahan kami. Karena Engkau sajalah yang layak dipuji, ditinggikan selama-lamanya. Engkau mulia dan Engkau setia Tuhan. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasih-Mu pun teguh, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Hapusnya dosa kita, mendatangkan damai abadi. Hapusnya dosaku, damai abadi.
jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan. Hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, ya. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, katakan mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, katakan yang ku perlukan telah tersedia. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia dan Engkau setia. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami barang sedetik pun. Engkau menjaga kami dan janji-Mu tetap, janji-Mu ditepati. Kami aman di dunia ini dan kami aman bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, itulah yang buat kami bersuka cita dalam hati kami, bersorak-sorai dan bergirang terus karena kebaikan-Mu dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau saat ini di dalam nama Yesus. Kami mau bersorak bagi-Mu. Semua sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Tuhan baik senantiasa. Amin. Selalu, gak ragu. Siapa yang hatinya percaya buat Tuhan sungguh baik, sangat baik, luar biasa. Beri dulu tos kiri kanannya. Tuhan luar biasa buat kita semua. Yang percaya, yang hatinya percaya, mari menyanyikan pujian ini dan kesungguhan hati kita. Tiada lain, hanya Yesus Kristus, gunung batu dan penyelamat kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang percaya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian kami bagi Engkau saja. Kami mau bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Amin. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hari lebih dahsyat lagi mau bersyukur pada Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kasih setia Tuhan selamanya buat kita, amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku terkasih, hanya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan buat kita, amin. Mari semuanya bersorak-sorai buat Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan lagi, apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. amin. Kuasa Allah tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah
di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Wah, sekali lagi dengan iman kita katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yakin Dia tetap berkati kita semua apapun keadaan kita, karena Dialah sumber kehidupan kita. Mari naikkan syukur kita. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Boleh duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhanku Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang ku cinta. Kau yang layak disembah. Kami naikkan syukur, sembah, pujian. Sebab Kau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau yang sanggup tolong kami. Hanya Kau sanggup bebaskan kami. Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber kekuatan, Kau lepaskan kami Tuhan. Kau gunung batu kami. Haleluya, haleluya. Hanya padamu Yesus kami percaya. Kau yang sanggup bebaskan kami. Hanya Kau yang sanggup topang kami. Hanya Kau yang sanggup. Kami minta mujizat terjadi. Kami minta kuasa terjadi. Mujizat-Mu nyata Tuhan bagi kami. Oh haleluya. Hanya Kau Tuhan yang sanggup bela kami, yang sanggup tolong kami. Hanya Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus. Belalah kami, tolong kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan seru doa kami. Engkau mendengarkan teriakan kami, meminta tolong kepadamu Tuhan dalam setiap perkara kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang datang menyelamatkan kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan, bebaskan kami. Belalah perkara kami Tuhan, dan lepaskanlah kami yang dari yang jahat. Karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Dengarlah pergumulan kami, dan kami minta mujizat-Mu terjadi
di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami merindu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Setiap persembahan dan persepuluhan ini yang bersumber hanya padamu saja Tuhan, kami kembalikan ke dalam rumah-Mu. Kiranya pelayanan-Mu di Pamulang ini Tuhan boleh semakin luas. Kami mau mengembalikan Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan, sebab Engkau sudah berkati kami berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan ini ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Saya undang hamba-Nya pendeta Thomas Edi Purba. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami telah belajar firman-Mu
bagaimana kasih karunia Tuhan yang ada pada kami, sungguh-sungguh menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara akan mendengarkan firman-Mu kembali. Kami ingin belajar bagaimana supaya kami dipelihara Tuhan. Karena Engkaulah pemelihara kami. Lebih dari burung-burung di udara, lebih dari bunga-bunga bakung yang Tuhan pelihara. Bila kami sungguh disadarkan hal ini, bila kami menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, biarlah Kudus menolong kami untuk kami mendengar firman-Mu, mampu memahami, terlebih-lebih kami melakukan firman-Mu ini Bapa, sebagai bukti kami percaya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang juga saat ini beribadah. Sebentar mereka memisahkan diri di tempat yang lain. Tuhan berkati untuk guru membimbing, Roh Kudus memberkati mereka semua sehingga mereka terus bertumbuh, semakin besar, semakin sehat. Bahkan rohaninya mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Shalom. Saya mengharapkan Bapak Ibu dalam keadaan baik, supaya kita benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Minggu yang lalu firman Tuhan yang kita pelajari adalah kasih karunia memelihara hidup kita. Kita melihat minggu yang lalu kita belajar tentang ciri-ciri pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu bisa merenungkan kembali apakah ini ada dalam kehidupan saudara pada minggu-minggu ini, apakah Bapak Ibu dipenuhi kebutuhannya Tuhan? Siapa yang dipenuhi kebutuhan Tuhan hari ini, minggu-minggu ini? Ada yang belum? Ya kadang-kadang kebutuhan kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita akan belajar bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan apa? Keinginan Tuhan. Jadi yang selalu memberikan perbedaan adalah antara sudut pandang saya, sudut pandang saudara dengan sudut pandang Tuhan. Kita pernah mengalami hidup yang mungkin ada masalah, ada kesulitan, ada kekurangan. Pikiran kita itu hidup kita kekurangan, tapi percaya dengan firman Tuhan bahwa itulah kebutuhan yang Tuhan perlukan, yang Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saudaraku, kalau kita belajar ini kita akan selalu mengucap syukur. Mungkin hari ini kita punya pergumulan, punya doa, punya kerinduan. Tapi kalau itu belum diberi Tuhan, mari percaya bahwa kebutuhan kita dipenuhi Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan. Sehingga kita bersyukur pada Tuhan. Ciri yang kedua adalah sering tidak terduga pemeliharaan Tuhan. Yang ini kelihatannya aneh, kelihatannya ini seperti apa? Seperti tidak sengaja, tapi cara Tuhan selalu aneh. Sering nggak terduga, burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk memelihara seorang nabi. Luar biasa. Saya telah diberkati oleh seorang pemulung. Pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami pertolongan Tuhan yang secara tidak terduga.
Kadang yang kita doakan lama tidak tercapai, tapi secara tidak terduga Tuhan memberikan. Itulah cara Tuhan. Dan yang ketiga, ciri-ciri pemilihan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Waktu yang Tuhan berikan, bukan waktu kita. Dan yang keempat, berkesinambungan. Kita belajar terutama bagaimana Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak mulai dari sekolah semenjak SD sudah mengalami kesulitan untuk biaya. Tapi akhirnya SMP pun Tuhan tolong. SMP sudah mengalami kesulitan, tapi akhirnya waktu SMA pun Tuhan tolong dan bahkan sampai kuliah pun Tuhan tolong. Karena apa? Karena Tuhan memberikan pemeliharaan kita itu secara berkesinambungan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang bergumul untuk kendaraan atau untuk tempat tinggal. Saya juga punya pengalaman bagaimana ketika merindukan sebuah rumah dan sampai sekarang masih belum lunas, baru 5 tahun kami membayar. Berarti masih ada 10 tahun kami harus melunasi. Sebentar lagi pasti saya akan pensiun. Jadi dari mana untuk membayar itu? Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong awal, Tuhan akan meneruskan, akan berkesinambungan pertolongan Tuhan. Jadi percaya bahwa firman Tuhan ini benar-benar real dan nyata dalam kehidupan kita. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri pemeliharaan Tuhan, yang pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana syaratnya. Apa syarat pemeliharaan Tuhan? Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Jadi Tuhan tuh mengasihi umatnya tanpa syarat. Orang yang berdosa, orang yang menyalibkan Yesus, semua dikasih Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya ingin membacakan bagi saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam candi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu
pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, saya merenungkan ini, saya merinding, saudaraku. Pertanyaannya, bisakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Tepung dalam minyak tidak berkurang. Tepung dalam tempayan tidak berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Bisakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Uang dalam dompet saudara tidak akan berkurang. Amin. Amin. Saya percaya firman Tuhan gak berubah. Yang berubah sering hati kita, yang berubah karena pikiran kita, iman kita yang berubah. Saya percaya sekali firman ini bisa terjadi dalam kehidupan kita jikalau kita memiliki hati seperti seorang janda Sarfat tersebut. Saudaraku, kita melihat pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana ketika bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit, sungai yang kecil, supaya mendapatkan kebutuhan air. Kemudian Tuhan mengutus burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia 2 kali dalam sehari. Bapak Ibu makan 3 kali ya. Elia makan 2 kali cukup ya. Dan pada waktu sungai Kerit sudah mulai mengering, lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke desa Sarfat. Dan Tuhan berkata, engkau akan dipelihara oleh seorang janda. Kalau janda kaya mungkin kita nggak heran. Tapi faktanya yang diperintahkan Tuhan untuk memelihara seorang Nabi Elia ini adalah janda yang miskin. Dari mana kita tahu bahwa dia janda miskin? Ketika bertemu di jalan ketika Elia menuju ke Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda. Dia mencari kayu bakar. Dan firman Tuhan ini sangat indah, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya percaya Elia belum pernah mengenal janda ini. Dan janda ini pun belum pernah ketemu dengan Elia. Kalau kita membaca di dalam ayat tersebut, dikatakan ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Bapak Ibu perlu pegang, kalau Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya kepada saudara, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengambil. Kalau Tuhan sudah membuka jalan berkat, tidak satu pun yang bisa mengambil. Dikatakan Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi berkat kepada Elia. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Perhatikan percakapannya. Elia berkata kepada janda itu, cobalah ambil bagiku sedikit air. Elia meminta air kepada janda Sarfat itu. Janda Sarfat belum pernah kenal. Tapi janda Sarfat langsung mengambilkan air untuk Elia.
Dan setelah diambilkan air, lalu perhatikan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Elia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi meminta air setelah diambilkan, lalu meminta roti. Jawab janda itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkannya 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, kita akan melihat bagaimana percakapan seorang Elia dengan seorang janda itu. Kita melihat janda itu berkata, aku tidak punya roti Tuhan. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku akan mengolah menjadi sebuah atau sepotong roti. Lalu saya makan bersama anak-anak saya. Kemudian setelah itu mungkin kami akan mati. Karena musim kekeringan, musim yang sangat sulit untuk makan. Saudaraku, saya ingin mengajak kita merenungkan ini bagaimana. Apakah Elia seorang nabi yang keji? Seperti Elisa yang pada waktu Naaman datang ke rumahnya tidak mau nemui. Apakah Elisa juga seorang yang tidak punya hati? Ketika ada orang datang dan Elisa nggak mau menemuinya. Apakah sama juga Elia? Ketika dia melihat seorang yang sangat miskin, yang sudah kelaparan mungkin berhari-hari nggak makan, hanya mempunyai sedikit tepung, segenggam tepung dan minyak, yang itu hanya pas untuk makan sekali bagi anak-anak dan dirinya. Tapi kenapa Elia minta untuk dibuatkan lebih dahulu? Apakah Elia nggak punya hati? Akan belajar Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, mungkin kalau tidak berdasarkan firman Tuhan, kita mungkin berkata Elia itu kejam. Dia seorang hamba Tuhan yang kejam, yang semestinya memberikan makan, tapi kenapa malah meminta makan yang hanya dimiliki satu-satunya oleh janda yang miskin itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat ada syarat bagaimana Tuhan memelihara kita. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengimani firman Tuhan. Iman bukan hanya percaya dalam perkataan, saudara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuang jauh-jauh. Jika selama ini kita punya pengertian, saya beriman kepada Tuhan, saya beriman firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Tetapi faktanya kita nggak mau melakukan, kita buang pikiran kita, itu bukan beriman. Kata beriman berarti melakukan. Itu bukan percaya, mungkin percaya tapi bukan beriman. Kata beriman penekanannya adalah melakukan. Jadi saat yang pertama bagaimana Tuhan memelihara kita? Jikalau kita percaya firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita belum sempurna. Tapi paling enggak kita udah punya aja niat. Kita mulai belajar, mulai kerinduan bagaimana kita belajar untuk melakukan firman Tuhan walaupun belum sempurna, walaupun masih gagal, tapi kita mulai terus, coba terus, ada kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Itu
tentang pengertian berfirman, beriman kepada firman Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Amsal, nanti kita akan baca, dalam firman Tuhan ini, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14, kalau kita melihat percakapan tadi dikatakan bahwa janda Sarfat mengimani apa yang disampaikan Elia. Di dalam ayat 14, Elia berkata, buatlah roti bagiku lebih dulu. Buatlah roti bagiku lebih dulu, kemudian setelah itu buat bagimu dan anakmu. Kita akan berpikir, ketepung itu tinggal segenggam, saudaraku. Hanya cukup satu roti, hanya satu kali makan Elia dan anaknya. Sementara Nabi Elia berkata, buatlah dulu bagiku. Setelah itu, apakah mungkin masih ada tepung itu? Kita akan belajar bagaimana tentang janda Sarfat mengimani firman yang dikatakan oleh Nabi Elia. Di dalam ayat 14 tersebut dikatakan, ayat 14, saya ingin bacakan sekali lagi bagi saudara untuk kita renungkan. Sebab beginilah firman Tuhan, perhatikan, sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu mengalami kelaparan. Saudara, ini perkataan firman Tuhan. Dan janda Sarfat harus sungguh-sungguh mempunyai pengertian. Resikonya mungkin dia mati. Resikonya mungkin kalau seandainya Elia tidak benar. Dan janda itu membuat makan kepada Elia. Mungkin setelah itu enggak ada tepung, janda itu dengan anak akan mati. Kita akan melihat bagaimana pengertian iman, bagaimana penerapan iman, bagaimana keberanian janda Sarfat untuk percaya kepada firman Tuhan ini. Yang mengatakan tepung tidak akan berkurang. Minyak nggak akan habis. Bapak Ibu rindu? Uang dompet saudara nggak akan berkurang. Saya percaya, siapa yang percaya? Saya percaya. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Jadi ketika melakukan itu, janda Sarfat benar-benar percaya. Dia melakukan. Sehingga dia membuatkan roti dulu kepada Elia dari tepung yang hanya segenggam itu. Lalu diberikan kepada Elia. Saudaraku yang kasih Tuhan, Amsal pasal yang ketiga, ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada iman dan logika. Sesungguhnya Tuhan mengajarkan tidak menghilangkan logika. Kita harus perlu berpikir. Kita perlu menggunakan otak kita untuk berpikir, menggunakan logika. Tapi yang paling penting di sini bagaimana? Apakah logika itu menguasai iman kita? Atau iman kita yang menguasai logika?
Hidup orang Kristen yang beriman seharusnya iman yang menguasai logika. Sehingga walaupun tidak masuk akal, kita perlu percaya. Ada banyak orang Kristen yang logikanya menguasai iman. Dia percaya sih, tapi akhirnya berkata, apa ya mungkin? Itu tandanya bahwa dia sedang punya iman, tapi imannya dikuasai oleh logika. Logikanya lebih unggul. Logikanya menguasai imannya, sehingga imannya nggak bertumbuh. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa janda Sarfat punya iman yang besar. Dan iman itu mengalahkan logika. Janda Sarfat tahu Tuhan, Elia, hamba Tuhan, tepung saya hanya segenggam. Kalau saya buat roti, hanya untuk sekali kami makan dan mati. Janda Sarfat punya logika itu. Tapi kembali, iman janda Sarfat menguasai logikanya. Dia berkata, percaya bahwa jikalau saya akan membuatkan roti buat engkau, maka tepung tidak akan berkurang, minyak tidak akan habis. Terus sebabnya janda ini melakukannya, dan benar bahwa tepung dalam tempayan itu tidak berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang juga. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan pengertian ini, saudaraku, kita melihat secara logika pasti kalau tepung itu digunakan akan berkurang. Logikanya. Minyak akan, kalau digunakan akan berkurang. Itu logikanya. Uang saudara kalau digunakan akan berkurang. Itu logika. Uang saudara kalau diberikan untuk persembahan pasti akan berkurang. Uang saudara jika kita gunakan untuk mengembalikan persepuluhan pasti akan berkurang. Itu logika. Itu logika. Tapi kita belajar, percayalah kepada Tuhan, berimanlah, dan hanya bersandar pada logikamu, karena iman kita akan mengalahkan logika. Dan jikalau iman kita mengalahkan logika, maka logika itu tidak akan terjadi. Saya akan mempunyai contoh, Bapak Ibu. Pepatah waktu kita sekolah itu ada pengertian rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mana yang Anda lakukan? Pepatah, kita hemat aja. Hemat, sehemat-hematnya. Sampai makan aja hemat. Karena hemat sekali. Apalagi untuk bersedekah. Saking hematnya. Tapi nggak kaya-kaya. Tetap berkekurangan. Sementara firman Tuhan berkata, menyebar harta. Artinya bukan membuang, bukan ya, bukan menghambur-hamburkan, bukan. Artinya bukan menghambur-hamburkan uang, bukan, tapi menyebar, menjadikan benih untuk ditabur. Menabur pasti secara tepat. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan.
Mari renungkan sejenak Bapak Ibu, mana yang Anda percaya? Mana yang Anda akan terapkan? Apakah Anda akan menerapkan pola hemat sehemat-hematnya? Sehingga kesannya menjadi kikir? Atau saudara ingin menerapkan firman Tuhan? Menabur walaupun sedikit. Tapi karena ini firman Tuhan, kita percaya bahwa uang itu tidak akan habis. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita benar-benar ingin dipelihara Tuhan, mari yang pertama kita akan lakukan ini. Mengimani firman Tuhan. Mengimani firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Walaupun belum sempurna. Tuhan tahu kerinduan saudara. Gagal nggak masalah. Gagal bukan berarti nggak percaya. Itu beda. Kita punya rencana untuk melakukan, tapi gagal, ya nggak apa-apa. Mencoba lagi terus. Tapi kalau nggak mau, berarti nggak mau. Mari kita akan mulai mengambil keputusan Tuhan. Hari ini saya akan mulai belajar. Bagaimana saya percaya kepada firman-Mu. Walaupun mungkin belum sempurna. Walaupun mungkin sering gagal. Tapi saya akan melakukan. Akan mencoba. Kenapa saudaraku? Karena syarat yang pertama, Tuhan memelihara hidup kita jikalau saya dan saudara mengimani, melakukan firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, syarat yang kedua yang kita akan lakukan adalah mendahulukan pekerjaan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Dari Raja-Raja pasal 17 tadi ayat 13. Dikatakan, maka janda Sarfat mendahulukan, membuat dahulu roti untuk Elia. Janda itu lapar, mungkin sudah berhari-hari nggak makan, anak juga lapar. Tapi janda itu rela berkorban, mengesampingkan kebutuhannya pribadi, mementingkan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh Elia, sehingga dia rela memberikan haknya itu untuk diberikan kepada Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat itu sering terjadi pada saat kita mendahulukan Tuhan. Ada beberapa yang saya catat ini tentang kata-kata bijak yang luar biasa. Nah, pertama, pikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Saudara boleh terapkan, boleh mulai belajar. Pikirkan pekerjaan Tuhan. Jangan cuek, jangan acuh. Tapi mari memikirkan pekerjaan Tuhan. Ada banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh umat Allah untuk pekerjaan Tuhan. Pikirkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu maju. Pikirkan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan rumah tangga saudara. Tuhan pernah marah kita bangsa Israel membiarkan reruntuhan rumah Tuhan. Ketika mereka sedang membangun rumah mereka begitu indah dan megah, sementara mereka mengabaikan rumah Tuhan. Tuhan marah. Pikirkan rumah Tuhan.
maka Tuhan akan memikirkan rumah tangga saudara. Jadi kalau kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Janda Sarfat menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Elia, mengutamakan Elia. Kalau saudara berani menomorsatukan Tuhan, berani menomorsatukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dan akan memelihara kehidupan saudara. Yang ketiga, syarat yang ketiga, saudaraku, dikatakan melakukan bagian kita dengan setia. Saudara, kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-13 tadi, dikatakan janda Sarfat melakukan pekerjaannya. Apa yang dilakukan janda Sarfat? Dia mencari kayu bakar, lalu mulai membuat api, mulai membuat adonan dari tepung, membuat cetakan dari adonan itu dan terbentuk roti bundar, kemudian membakarnya. Ini yang dilakukan oleh janda Sarfat. Ini bagian yang dilakukan oleh janda Sarfat itu. Tuhan tidak ingin kita malas-malasan, saudaraku. Tuhan ingin kita juga melakukan bagian kita dalam bekerja. Bekerja adalah bagian yang harus kita lakukan untuk kita dipelihara Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas. Tapi Tuhan memberkati orang yang bersemangat, yang berjuang, yang bekerja keras, yang smart, yang bekerja dengan cerdas. Tuhan memberkati justru orang yang sibuk, akan ditambahkan semakin sibuk. Itu firman Tuhan. Tuhan gak akan memberkati orang yang malas, yang hanya berpangku tangan. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang sibuk akan menjadi sibuk. Kenapa? Karena Tuhan senang orang yang sangat semangat bekerja, akan diberikan kepercayaan lebih besar. Terus Tuhan ingin kita melakukan bagian kita, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. Supaya kita dipelihara Tuhan melalui pekerjaan itu. Supaya ada hasil untuk kebutuhan keluarga kita. Supaya dicukupkan itu melalui pekerjaan yang kita lakukan. Bagian kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Bagian Tuhan memberkati kebutuhan kita. Ada dua sisi yang berbeda. Bagian kita bekerja dengan keras sesuai dengan bagian kita, tapi bagian Tuhan memberkati. Kecuali bekerja. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati, memelihara orang yang menabur. Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 26, di situ ketika waktu itu Ishak mengalami masa-masa kelaparan. Masa kelaparan cukup panjang. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dan 13, mari kita baca bersama ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Belum selesai. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan apa? Kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada pertambahan. Kenapa? Karena inilah dampak orang yang menabur. Orang yang menabur tidak akan kekurangan. Orang yang menghemat akan mengalami kemiskinan. Ini ajaran firman Tuhan.
Walaupun pepatah mengajarkan hemat pangkal kaya, tapi sedikit patahkan firman Tuhan justru enggak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengadakan kita menabur, maka Tuhan akan memelihara kita. Maka Tuhan akan mencukupkan, bahkan dikatakan bagaimana Ishak yang mengalami kelaparan, berarti kondisi ekonomi yang minus karena kelaparan. Justru karena masa kelaparan itulah Ishak menabur. Bagaimana dalam keadaan yang miskin itu menabur. Dan diberkati menjadi 100 kali lipat. Ayat 13 mengatakan Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini karena bagian Tuhan memberkati. Dan bagian Ishak menabur. Saudaraku, masih ingat tentang waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang lebih. Kenapa 5.000 orang lebih? Karena 5.000 itu hanya laki-laki, perempuan gak dihitung, anak-anak gak dihitung. Walaupun kadang-kadang makannya perempuan lebih banyak, tapi gak dihitung. Berarti 55.000 lebih. Hanya 5 roti 2 ikan itu bekal anak-anak kecil. Anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Oke. Renungkan saudara, renungkan. Pada saat Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. 5 roti yang kecil, 2 ikan yang kecil juga. Ketika di tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati, berdoa, apakah pada saat Tuhan Yesus berdoa itu, ikannya menjadi ikan raksasa? Apakah ikannya langsung menjadi banyak? Pada waktu Tuhan Yesus berdoa untuk 5 roti itu, apakah rotinya berubah 5 roti raksasa yang besar dan jumlahnya banyak? Tidak. Tetap 5 roti yang kecil, 2 ikan yang kecil. Tetapi ketika setelah Tuhan memberkati itu, ketika roti itu dibagi-bagikan, sama seperti tepung itu, roti tidak akan berkurang. Ini prinsip yang kita harus renungkan. Bukan berarti didoakan kemudian roti itu menjadi besar, menjadi 5 roti raksasa. Atau roti itu menjadi 5.000 roti. Bukan, tapi tetap 5 roti yang kecil. Pada saat dibagi-bagikan, dicuel-cuel, atau dijual-jual ya. Dipecah-pecah itu tetap rotinya sama, kecil. Tapi nggak akan habis-habis. Demikian juga ikan, tetap 2 ikan yang kecil. Bukan 2 ikan raksasa, bukan 2 ikan menjadi 200 ikan, bukan, tetap 2 ikan. Tetapi ketika ikan itu dibagi-bagikan, ikan itu tidak akan habis. Prinsipnya sama. Seperti tepung yang segenggam itu. Ketika dipakai roti, tepung itu nggak akan habis-habis. Ini prinsip menabur. Nggak akan berkurang. Terus sebabnya, orang yang menabur nggak akan miskin. Karena nggak akan pernah berkurang. Sampai contoh lagi. Bapak Ibu kalau Natalan kan menyalakan lilin ya. Ya, pertama nyalakan 1 lilin. 1 lilin ini dibagi ke 2 orang. Sehingga lilin itu dibagi 2 orang. Nyalakan lilin itu. Dan kemudian dibagikan api itu ke banyak orang. Pertanyaannya, apakah api saudara berkurang?
Walaupun sudah dibagikan ratusan api kepada banyak orang, apakah api saudara dalam lilin itu berkurang? Enggak akan berkurang. Ini prinsip menabur yang kita renungkan. Ini prinsip yang dipakai oleh Elia. Percayalah firman Tuhan bahwa tepung tidak akan berkurang. Tepung nggak akan habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak akan habis. Walaupun dibagi untuk Elia, walaupun dimakan untuk keluarga janda Sarfat, tepung nggak akan habis sampai masa kelaparan berhenti. Minyak akan habis. 5 roti, walaupun tetap 5 roti yang kecil, ketika dibagi-bagikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, roti tidak akan habis-habis. Nggak akan habis-habis, dibagi terus, kapan habis. 2 ikan di tangan Tuhan Yesus, ikan yang kecil itu pun nggak akan habis-habis ketika dibagikan. Ini prinsip menabur. Sama dengan lilin tadi. Lilin kita nggak akan habis. Walaupun dibagi ratusan orang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari belajar firman Tuhan. Dan intinya mari kita akan belajar untuk melakukan. Melakukan, belajar melakukan. Percayalah. Kalau kita melakukan, maka firman itu akan nyata dalam kehidupan kita. Uang di dompet saudara nggak akan habis-habis. Percayalah. Kalau kita benar-benar percaya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini, iman kita mengalahkan logika itu. Percaya, saudara akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Apa saat ini saudara mengalami pergumulan? Apakah membutuhkan sesuatu yang belum terpenuhi? Mari belajar saudara. Mari belajar. Apakah saudara mengalami kekhawatiran bagaimana nanti menghadapi masa depan anak-anak? Bagaimana ketika masa tua, bagaimana dan sebagainya? Mari belajar dari firman Tuhan. Tuhan memelihara saudara. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jika kita mengaminkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Syaratnya yang kedua adalah jika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jika kita melakukan bagian kita dengan setia, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memelihara Elia, Tuhan yang memelihara janda Sarfat itu, Tuhan yang memelihara, memberi makan 5.000 orang lebih itu, Tuhan yang sama, Yesus Kristus, yang akan memelihara saudara. Memelihara kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara yang tidak terduga, dengan waktu yang tepat, dan dengan berkesinambungan. Percaya, Anda mengaminkan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami tangkap firman Tuhan. Tepung tidak akan berkurang. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Kami percaya Tuhan, firman ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kami.
Karena firman-Mu kekal selama-lamanya, tidak berubah. Kasih Tuhan juga tidak akan berubah. Kuasa-Nya tidak berubah. Kami percaya hari ini pun bisa terjadi. Jikalau kami percaya melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar melakukan bagian kami, mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Supaya kami juga berani menabur, bukan menunggu kami kalau kaya, tapi menabur walaupun hanya segenggam tepung. Menabur walaupun kecil, sebutir roti yang kecil, tapi kami mau belajar menabur Tuhan. Karena disitulah kunci berkat Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang dilakukan oleh Ishak. Waktu mengalami kekeringan, waktu mengalami kelaparan, justru Ishak menabur. Dan Tuhan memelihara kehidupan Ishak. Hari ini Tuhan mengalami bagian itu. Tolong jamah kami Roh Kudus, supaya kami berani melakukan firman-Mu. Supaya iman kami bukan dibelenggu oleh logika kami. Supaya iman kami mengalahkan logika kami. Dalam nama Yesus, jamah kami ya Tuhan. Kami ingin dipelihara Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku, silakan berdoa. Apakah Anda punya kepergumulan saat ini? Apa Anda ragu-ragu? Bila firman Tuhan melepaskan saudara dari keraguan itu, percayalah Tuhan yang menolong Elia, Tuhan yang menolong janda Sarfat, Tuhan yang menolong, memberi makan, memelihara 5.000 orang lebih. Tuhan yang sama akan sanggup memelihara saudara. Jika kita memiliki iman, jika kita melakukan firman itu, seperti janda Sarfat itu. Silakan berdoa saudara. Nyatakan pergumulan saudara kepada Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bapa, Tuhan tolong dengarkan doa setiap anak-anak-Mu. Berikan keyakinan kepada mereka ya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang dialami janda Sarfat juga bisa terjadi atas kami. Karena firman-Mu kekal selama-lamanya tidak berubah. Kuasa-Mu juga kekal selamanya tidak berubah. Bila iman kami seperti iman yang dimiliki oleh janda Sarfat itu, berani mengimani firman Tuhan, berani mendahulukan Tuhan dalam hidup kami, dan kami berani melakukan pekerjaan kami secara bekerja keras dengan baik dan menabur.
Itulah yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Bapa surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Kedua, bunga dimana dan dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga atau waktu laut menerung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, tinggalai atau waktu laut menerung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Rapnya dalam harap pada Tuhanku, tinggalai atau waktu laut menerung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Kita pujikan bait kedua. Bait kedua badan bunga padang. Bunga padang. Jemaat saja menaikkan pujian ini. Katakan jemaat saja. Katakan dengan iman saudara. Burung di padang dipelihara, burung di langit dibimbingnya. Sekali lagi jemaat, bunga di padang dipeliharanya. Yakinkan diri saudara, Tuhan memelihara saudara. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku,
Ingarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Ingarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Dalam hati saudara, Bapa surgawi memeliharaku. Terima kasih Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan bagi kami umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan atas janji pemeliharaan Tuhan ini. Bila ini bisa terwujud ketika kami memenuhi persyaratan-persyaratan yang Tuhan inginkan seperti firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri, kami berdoa untuk bangsa kami Bapa. Tuhan memberkati persiapan negara kami dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 yang akan diadakan di dua tempat yang berbeda di IKN Nusantara, di daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang sekarang sedang dikerjakan, yang akan menjadi ibu kota negara baru bagi negara kami. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan lancar. Berkati supaya ini menjadi kemajuan bangsa kami, semakin sejahtera rakyat Indonesia dengan berpindahnya ibu kota yang baru ini. Tuhan berkati ketika upacara bendera yang diadakan juga di kota Jakarta ini Bapa. Berkati sehingga semua berjalan dengan lancar. Tuhan berkati percumbuhan gereja-Mu ini, Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Biarlah Tuhan berkati peran serta setiap anak-anak Tuhan sehingga nyata dalam gereja ini Bapa. Kami berdoa terus untuk kesehatan saudara kami semua. Kau sembuhkan, Kau berdoa untuk Pak Sihaan. Kami tidak cemburu Tuhan, karena itulah kekuatan kami. Berikan damai sejahtera pada Pak Sihaan, jamah hatinya sehingga hatinya mengalami sukacita walaupun di tengah-tengah penderitaan karena sakit ini Bapa. Berkati untuk Ibu Rakel, bulan September akan mengalami persalinan untuk putra yang kedua. Tuhan berkati persiapan-persiapan dilakukan untuk kontrol ke dokter sudah dilakukan. Biarlah bagian Tuhan memberkati, berkati kesehatan Ibu Rakel, berkati bayi dalam kandungan, bahkan proses persalinan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Ika Tuhan. Terima kasih. Langkah demi langkah Tuhan berkati, usaha demi usaha diberkati Tuhan, sehingga semua untuk kesehatan Ibu Ika semakin baik. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, makasih atas segala campur tangan Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah berakhir. Kita akan bersama-sama satu dengan yang lainnya, dengan pendeta, dengan ibu, dan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.